Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang fungsi dan fungsi linear. Nama saya Tasya Dinda Putri. Di sini kelompok 3 akan menjelaskan 10 materi pembahasan. Yang pertama adalah relasi, fungsi komposisi, domain, kodomain, pengertian fungsi linear, membuat kurva fungsi linear, gradien dan persamaan garis, hubungan dua garis lurus, dan penggunaan fungsi linear dalam ekonomi. Yang pertama materinya adalah tentang relasi. Dalam fungsi matematika, dikenal adanya relasi. Misalnya, ada dua himpunan akuntansi dan manajemen, kemudian dikaitkan kedua akuntansi dan manajemen itu. Berdasarkan suatu hubungan itu, maka bisa dikatakan ada relasi antara dua himpunan tersebut. Jika himpunan akuntansi dinamakan himpunan A dan himpunan manajemen disebut dengan himpunan B, maka relasi A ke B bisa dinyatakan dalam kalimat matematika relasi sama dengan A, B. Sini ada contoh bentuk matematika dari relasi. Yang pertama adalah A. A ada 1, 2, 3, dan 4. Dan B ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika dikaitkan kedua himpunan dengan A merupakan setengah dari himpunan B, maka relasi tersebut dapat digambarkan dalam diagram tersebut. Nama saya Jaludin Yahya Said Al-Hamdan dari Prodi Manajemen. Di sini ada fungsi suatu relasi dari A ke B yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat. Satu anggota B disebut dengan fungsi dari A ke B. Suatu fungsi umumnya dinotasikan dengan huruf F kecil. Misalnya F adalah fungsi yang menetapkan dari A ke B. Maka fungsi tersebut ditulis F A B. A disebut dengan daerah asal domain. B disebut dengan daerah kawan atau kodomain. Contoh diagram di samping adalah pemetaan F A B dengan daerah asal A B C D E, daerah kawan B 1 2 3 4 5 6. F A sama dengan 1, F B sama dengan 2, F C sama dengan 3, F D sama dengan 4, F E sama dengan 5, sehingga didapat range daerah hasil A 1 2 3 4 5. Berdasarkan uraian materi diperoleh perbedaan relasi dan fungsi, yaitu relasi merupakan hubungan antara dua himpunan dengan himpunan yang lain. Sedangkan fungsi adalah suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota daerah asal A domain tepat satu anggota kawan B atau kodomain. Ini contohnya di sini, lihat aja. Perkenalkan, saya Rizal Kirana dari Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi. Ketika ada suatu fungsi kemudian dilanjutkan dengan fungsi lainnya, maka akan membentuk suatu fungsi baru. Fungsi baru inilah fungsi hasil komposisi dari kedua fungsi sebelumnya. Contoh fungsi komposisi, misalnya ada fungsi fx dan gx, maka fungsi komposisi yang dapat terbentuk dari fx dan gx adalah fOGX. fOGX dapat dibaca fungsi f komposisi g atau f bundaran g, yang artinya fungsi yang diciptakan oleh fungsi gx kemudian dilanjutkan oleh fungsi fx. Jadi fungsinya dikerjakan terlebih dahulu, kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam fungsi f, sehingga dapat dinotasikan sebagai berikut. fOGX sama dengan fGX. 2. GOFX. GOFX dapat dibaca fungsi g komposisi f atau g bundaran f, yang artinya fungsi yang ditetapkan oleh fungsi fx kemudian dilanjutkan oleh fungsi gx. Kalau GOF yang dikerjakan terlebih dahulu adalah fungsi f kemudian dilanjutkan atau dimasukkan dalam fungsi g, sehingga dapat dinotasikan sebagai berikut. GOFX sama dengan GFX. Contoh soal fungsi komposisi. Pertama diketahui fx sama dengan 2x ditambah 5 dan dx sama dengan 3x kurang 7, maka fOGX adalah bahasannya diketahui fx-nya 2x plus 5, dx-nya 3x kurang 7. Ditanya fOGX. Nah, ini caranya. fOGX-nya sama dengan fGX 2gx plus 5 plus 2 3x plus 7 kurang 7 plus 5 6x kurang 14 plus 5 plus 6x kurang 9. Jadi fOGX-nya sama dengan 6x kurang 9. Domain. Definisi dari domain adalah daerah asal atau himpunan yang memuat elemen pertama himpunan pasangan berurut
lain itu daerah himpunan kawan atau himpunan yang membuat elemen kedua himpunan pasangan berurut relasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaira Ciptawazia dari Prodi Manajemen. Nah, pengertian fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi yang membuat grafik garis lurus. Fungsi linear merupakan fungsi yang mendapatkan pangkat tertinggi variabelnya sama dengan 1. Menurut penerapan fungsi linear yang diterbitkan oleh Universitas Komputer Indonesia, fungsi linear adalah suatu fungsi yang sangat sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisa dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Ini contohnya. Rumus linear adalah fx sama dengan ax plus b, a tidak sama dengan 0. Contohnya, fx sama dengan x ditambah 3, a sama dengan 1, b sama dengan 3. Fx sama dengan min 2 dikali min 1. A sama dengan min 2, b sama dengan min 1. Fx sama dengan min x, a sama dengan min 1, b sama dengan 0. Fungsi linear dalam bentuk grafik. Fungsi linear fx sama dengan ax ditambah b, a tidak sama dengan 0. Contohnya, fx sama dengan x ditambah 3, a sama dengan 1, b sama dengan 3. Ini contohnya. Sebuah taksi menetapkan tarif awal sebesar 10.000 dan diteruskan dengan tarif selanjutnya sebesar 5.000 per kilometer. Anton menyewa taksi tersebut dan menempuh perjalanan sejauh 10 km. Biaya yang perlu Anton keluarkan untuk membeli taksi adalah pembahasan. Misalkan tarif taksi fx, tarif per kilometer sama dengan x, maka fx sama dengan 5.000x ditambah 10.000. F10 sama dengan 10 kali 5.000 ditambah 10.000. F10 sama dengan 50.000 ditambah 10.000. F10 sama dengan 60.000. Jadi biaya yang akan perlu dikeluarkan untuk membayar taksi adalah 60.000. Membuat kurva fungsi linear satu dengan cara sederhana, yaitu menggunakan tabel x dan y, di mana kita tentukan dulu nilai x sebagai variabel bebas, maka dengan memasukkan beberapa nilai x kita akan memperoleh nilai y. Contoh, y sama dengan 6 ditambah 2x. Ini berikut contoh ini tabel. Perkenalkan, nama saya Sabrina dari Prodi Akuntansi. Setelah dibuat tabelnya, selanjutnya titik tersebut dihubungkan agar menghasilkan garis pada suatu kurva seperti berikut ini. 2. Dengan cara matematis, yaitu dengan mencari titik potong untuk sumbu x dan juga sumbu y. Langkah-langkah membuat grafik fungsi linear dengan cara matematis. 1. Tentukan titik potong dengan sumbu x, y, 0 diperoleh koordinat a, x1 dan 0. 2. Tentukan titik potong dengan sumbu y, x sama dengan 0 diperoleh koordinat b, 0 dan y1. 3. Hubungkan dua titik a dan b sehingga terbentuk garis lurus. Contoh, misalkan diketahui y sama dengan 6 min 2x, maka grafik fungsi dapat digambarkan menggunakan ciri-ciri penting, yaitu 1. Titik potong fungsi dengan sumbu y x sama dengan 0, maka y sama dengan 6. Jadi titiknya adalah a, 0 dan 6. 2. Titik potong fungsi dengan sumbu x y sama dengan 0, maka x sama dengan 3. Jadi titiknya adalah b, 3 dan 0. Dengan menggunakan kedua ciri ini, maka kita dapat menggambarkan grafik fungsi y sama dengan 6 plus 2x seperti yang terlihat gambar berikut ini. Perkenalkan, nama aku Fazil. Materi yang aku bahas itu gradien dan persamaan garis lurus. Dalam ilmu matematika, gradien adalah garis lurus yang memiliki kemiringan berdasarkan persamaan. Artinya gradien menunjukkan nilai tingkat kemiringan pada garis lurus. Persamaan garis dapat ditulis dengan y sama dengan nx ditambah c. Langkah-langkah menentukan nilai gradien suatu garis, yaitu komponen y bertandanya plus apabila bergerak ke atas. Komponen y bertanda minus apabila bergerak ke bawah, berarti komponen y itu harusnya vertikal, berada di garis vertikal. Komponen x bertanda plus apabila bergerak ke kanan. Komponen x bertanda minus apabila bergerak ke kiri. Itu artinya komponen x berada pada nilai garis horizontal.
Hubungan dua garis lurus. Hubungan dua garis adalah dua garis yang sejajar, tegak berimpit dan tegak lurus. Di sini ada dua rumus. Kalau kedua garis itu sejajar seperti ini, berarti rumus yang kita pakai M1 sama dengan M2. Kalau dua garisnya itu tegak lurus atau berpotongan, rumus yang kita pakai M1 dikali M2 sama dengan N1. Penggunaan fungsi linear dalam ekonomi. Fungsi linear adalah suatu fungsi yang sangat sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisa dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa kebanyakan masalah ekonomi dan bisnis dapat disederhanakan atau diterjemahkan ke dalam model yang berbentuk linear. Di sini ada beberapa penerapan fungsi linear dalam bidang ekonomi dan bisnis. Satu itu fungsi permintaan, fungsi penawaran dan keseimbangan pasar. Kedua itu adalah keseimbangan pasar, dua macam produk. Yang ketiga itu pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Yang keempat itu fungsi biaya, fungsi pendapatan dan analisis pulang pokok atau BEP. Yang kelima itu fungsi konsumsi dan tabungan. Dan yang keenam itu model penentuan pendapatan nasional. Sekian dari presentasi kami.